Pernah gak sih tiap kali kita habis liburan, kita pasti ninggalin semacam jejak digital. Entah itu review singkat, foto, atau sekedar komen di media sosial. Nah, di sesi bedah riset kali ini, kita bakal ngelihat gimana jejak opini ini sebenarnya adalah tambang emas buat industri pariwisata. Tapi masalahnya, gimana coba caranya menganalisis jutaan opini yang bertebaran di internet? Nggak mungkin kan dibaca manual satu persatu? Disinilah kecerdasan buatan atau AI unjuk gigi. Kita bakal ngebahas sebuah riset keren soal analisis sentimen wisatawan dan kali ini kita pakai studi kasus dari salah satu tempat paling eksotis di Indonesia, Kepulauan Bangka Belitung. Coba bayangin deh, YouTube itu kan tempat ngumpulnya orang dari seluruh dunia buat nge-share vlog liburan, sekalian ngasih opini jujur mereka soal suatu destinasi wisata. Wah, ini harta karun banget kan? Tapi ada satu masalah besar nih. Ngebaca ribuan komentar YouTube secara manual itu benar-benar mimpi buruk. Kenapa? Ya karena orang tuh kalau ngetik komen di YouTube nggak kayak nulis jurnal ilmiah. Bahasanya santai, pakai bahasa gaul, banyak singkatan, kadang typo, terus dicampur-campur emoji. Buat pengelola wisata, baca ginian satu-satu bisa makan waktu berbulan-bulan. Makanya kita butuh banget cara otomatis, sistem cerdas yang bisa ngeekstrak sentimen publik ini buat ngebantu bikin strategi promosi yang jauh lebih jitu. Bagian pertama, mari kita kenalan dengan sosok di balik riset ini, Bapak Romando. Beliau adalah dosen di Universitas Ngudi Waluyo yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Diponegoro. Jadi gini, tujuan riset beliau ini sangat jelas, meskipun tantangannya lumayan berat. Di satu sisi, kita punya lautan komentar YouTube yang super berantakan, nggak terstruktur, dan penuh bahasa sehari-hari. Sementara di sisi lain, kita punya target yang sangat terstruktur. Kita pengen ngubah semua kekacauan tadi jadi data sentimen yang jelas dan bisa dipakai. Intinya, kita pengen tahu, turis ini komennya positif, negatif, atau netral sih? Buat nyari tahu, riset ini nggak cuma pakai satu cara, tapi langsung ngadu 3 model AI sekaligus. Ibaratnya ini kayak audisi buat nyari asisten AI mana yang paling jago mahamin gaya bahasa netizen kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, mesin penyaring komentar. Atau bahasa teknisnya, tahapan pre-processing. Sebelum si AI ini disuruh ngebaca dan mahamin teks, datanya wajib dibersihin dulu dong. Kita nggak bisa asal nyuapin teks mentah ke algoritma. Riset ini dimulai dengan ngumpulin 1.000 komentar mentah dari YouTube yang khusus ngebahas pariwisata Bangka Belitung. Nah, 1.000 komentar ini ibarat bongkahan batu yang baru aja digali dari tambang. Masih kotor, berdebu, dan kita belum tahu mana yang beneran permata informasi dan mana yang cuma kerikil. Buat ngubah batu tadi jadi permata, 1.000 komen ini harus ngelewatin 5 tahap penyaringan mekanis yang ketat. Pertama, data cleaning. Di sini kita buang link, simbol, dan angka yang nggak penting. Kedua, case folding. Ini buat nyeragamin semua huruf jadi huruf kecil. Ketiga, normalization. Nah, ini penting banget. Di tahap ini, kata-kata gaul atau singkatan diubah jadi kata baku. Keempat, tokenization, yaitu mecah kalimat jadi kata-kata yang berdiri sendiri. Dan terakhir, kelima, stop word removal. Buat ngebuang kata sambung kayak dan atau di yang sering muncul tapi sebenarnya nggak punya makna sentimen apa-apa. 5 langkah inilah yang bikin teks berantakan tadi jadi format terapi yang siap dibaca sama AI. Setelah ngelewatin mesin penyaring yang super ketat itu, jumlah datanya pasti menyusut. Dari 1.000 komentar mentah di awal, sekarang kita dapat 913 komentar yang benar-benar valid, bersih, dan siap dianalisis. Kemana perginya komentar yang hilang? Biasanya tuh cuma komen-komen kosong, komen yang isinya cuma deretan emoji, atau spam yang emang nggak ada hubungannya sama sekali dengan analisis pariwisata kita. Nah, setelah datanya dikasih label, kita bisa ngelihat hasil distribusinya. Dan hasilnya sangat nggak seimbang. Ada 434 komentar netral, 333 komentar positif, dan cuma 146 komentar negatif. Terus apa menariknya? Justru ketidakseimbangan ini nunjukin kondisi dunia nyata yang sebenarnya. Di internet orang itu jauh lebih sering ninggalin komen nanya yang sifatnya netral atau muji keindahan alamnya, dan cuma sebagian kecil aja yang bener-bener nyempetin waktu buat komplain atau ngasih komentar negatif. Ketidakseimbangan data kayak gini nih yang bakal jadi ujian paling berat buat AI kita nanti. Lanjut ke bagian ketiga, 3 algoritma AI yang bakal saling bersaing di pertarungan ilmiah ini. Panggung udah disiapin, data juga udah bersih. Sekarang yuk kita kenalan sama 3 peserta audisi kita yang ditugasin buat nebak sentimen dari 913 komentar tadi. Pertama ada Indobird. Ini tuh model AI canggih berbasis transformer yang udah dilatih pakai jutaan teks bahasa Indonesia. Jadi dia ibarat warga lokal yang paham banget konteks dan bahasa gaul kita. Peserta kedua SVM atau Support Vector Machine. Ini model klasik dari ranah machine learning.
Ibarat pemain veteran, sangat bisa diandalkan dan terkenal stabil. Terakhir, ada LSTM. Ini model deep learning yang jagonya ngebaca urutan data, kayak ngebaca teks dari awal sampai akhir kalimat. Ketiganya punya cara berpikir yang beda-beda banget buat mahamin bahasa manusia. Kita masuk ke bagian 4, puncaknya nih, hasil analisis sentimen wisatawan dan performa tiap model. Ini dia momen penentuannya. Setelah ngelewatin ratusan proses komputasi yang panjang, kita dapat pemenangnya. Indobird sukses meraih medali emas dengan akurasi tertinggi, yaitu 0,71, dan juga mencetak skor F1 yang paling tinggi. Terus, SVM nempel di posisi kedua dengan skor 0,69, ngebuktiin reputasinya sebagai modal yang stabil. Nah, posisi ketiga ditempati oleh LSTM dengan skor 0,68. Kelihatannya sih angka-angka ini beda tipis ya, tapi percaya deh di dunia data science linguistik, apalagi buat teks informal, perbedaan segini tuh bener-bener kerasa banget signifikansinya. Kira-kira kenapa ya Indobird bisa menang telak? Jawabannya simple, karena dia emang dirancang khusus buat ngertiin konteks bahasa Indonesia. Dia paham nuansa teks informal, paham sindiran, dan ngerti bahasa gaul anak-anak YouTube. Dia nggak cuma baca kata per kata, tapi nangkep maksud utuh dari keseluruhan kalimat. Sebaliknya, LSTM yang ada di posisi buncit ternyata kewalahan banget pas ngadepin data yang jumlahnya sedikit. Masih ingat kan data kita yang nggak seimbang tadi? LSTM ini kebingungan buat ngeklasifikasiin 146 komentar negatif karena jumlah datanya jauh lebih sedikit dibandingin sentimen netral dan positif. Masuk ke bagian kelima, sang pemenang dan apa sih manfaat praktisnya di dunia nyata. Inti dari riset ini tuh bukan cuma soal pamer angka akurasi yang tinggi, tapi nemuin solusi nyata buat bantu industri pariwisata. Poin krusialnya adalah model berbasis transformer kayak Indobird ini bukan sekedar upgrade teknologi biasa. Ini benar-benar senjata pamungkas. Dia jauh lebih efektif dan superior buat ngebongkar kerumitan bahasa media sosial dibanding model machine learning konvensional atau deep learning standar. Kesimpulannya jelas, buat memahami apa yang diomongin warganet Indonesia, kita memang wajib pakai AI yang berpikir dengan gaya lokal. Terus apa efek langsungnya buat Kepulauan Bangka Belitung? Bayangin aja potensi datanya. Dinas Pariwisata dan para pelaku usaha wisata di sana sekarang nggak perlu lagi tebak-tebakan. Mereka bisa pakai sistem otomatis ini buat mengevaluasi secara real time, turis tuh sebenarnya paling suka apa sih? Atau apa sih yang paling sering mereka keluhkan? Lewat wawasan berbasis data ini, mereka bisa merancang strategi promosi yang jauh lebih tertarget, langsung benerin fasilitas yang sering dikritik, dan nge-highlight pesona alam yang paling banyak dapat respon positif. Keren banget kan? Riset Pak Romando ini benar-benar ngebuka pintu gerbang menuju masa depan pengelolaan pariwisata yang lebih cerdas. Kita udah lihat langsung gimana Indobird berhasil naklukin kerumitan bahasa gaul warganet di Bangka Belitung. Tapi ingat, ini baru permulaan loh. Sekarang karena teknologi AI udah bisa benar-benar ngedengerin opini jujur masyarakat langsung dari layar ponsel mereka, mari kita renungkan satu hal ini. Kalau AI aja sekarang udah bisa paham bahasa gaul kita, kira-kira destinasi wisata mana lagi nih di negara kita yang harus kita optimalkan selanjutnya pakai teknologi ini? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah riset kali ini. Sampai jumpa dan teruslah mengeksplorasi wawasan baru.